Aparat Polrestabes Semarang meringkus seorang pencuri mobil mewah di tol Trans Jawa, ruas Semarang, Batang, Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku. Sebelumnya, pencurian mobil di parkir basement Hotel Tentrem, Jalan Gajah Mada, Semarang terekam CCTV. Warga Cipinang Muara 3 Klender Durensawit, Jakarta Timur mengamankan seorang pemuda dalam kondisi mabuk. Sang pemuda terpaksa diikat kaki dan tangannya lantaran mengamuk dan nekat mengancam serta menganiaya ibunya. Aksi nekat anak durhaka ini setelah keinginannya meminta uang untuk main judi online tidak dipenuhi orang tuanya. Ratusan remaja diamankan polisi setelah menggelar pesta miras di Desa Made, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah. Dari total 130 remaja, terdapat 6 wanita yang juga turut amankan dengan barang bukti puluhan botol miras dan senjata tajam. Selanjutnya seluruh pemuda dibawa ke Mapolsek Pacet dan Polres Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini akan menduduki posisi calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029 di Kertanegara, Jakarta Selatan. 42 tokoh yang hadir mulai politikus, akademisi hingga Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah tokoh muka lama yang dipanggil diantaranya Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, Erlangga Hartanto, dan Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemanggilan sejumlah tokoh oleh Prabowo Subianto ini berlangsung hari ini dan besok. Sementara untuk finalisasinya akan disampaikan selesai pertemuan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Okta Indra, Dipo Muharram, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Jatantras Satreskrim Polrestabes Semarang terlibat kejar-kejaran dengan pencuri mobil mewah di jalan tol Trans Jawa. Polisi bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku. Tim Jatantras Satreskrim Polrestabes Semarang akhirnya berhasil menghentikan pelaku pencurian mobil mewah di jalan tol Trans Jawa, ruas Semarang Batang, arah Jakarta. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga petugas terpaksa melepaskan beberapa tembakan peringatan untuk membuat pelaku menepikan mobil jenis sedan warna putih. Bahkan saat terpojok pun pelaku tidak segera menyerah, hingga petugas mendobrak pintu mobil dan memaksa keluar untuk menyerahkan diri. Pelaku adalah Budi Lim, warga Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian sendiri sempat terekam kamera pengawas parkiran hotel pada Jumat lalu. Pelaku yang pernah memiliki mobil dan masih membawa kunci cadangan dengan leluasa membawa kabur mobil milik warga Salatiga saat menginap di hotel tersebut. Dan tersangka ini ternyata menyimpan salah satu kunci serep dari mobil tersebut dan juga sengaja dipasang GPS di dalam mobil tersebut. Sehingga bersangkutan tersangka ini bisa melacak dari keberadaan mobil ini. Sementara pelaku mengaku aksi pencurian ini sudah direncanakan selama 4 bulan. Setelah melakukan pencurian, mobil rencananya akan dijual tanpa surat-surat dengan harga 200 juta rupiah kepada temannya di Jakarta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan aksi pemalakan disertai dengan pemukulan terhadap seorang pedagang martabak. Kurang dari 24 jam pelaku aksi premanisme yang terekam CCTV itu berhasil ditangkap polisi. Inilah detik-detik seorang pria yang diduga preman melakukan pemalakan disertai pemukulan terhadap seorang karyawan toko martabak di kawasan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin siang. Aksi premanisme tersebut sempat terekam kamera CCTV toko dan videonya ramai di media sosial. Kejadian tersebut berawal ketika pedagang martabak didatangi pelaku yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam. Pelaku meminta diberi martabak, namun pelaku marah karena martabak yang diberikan hanya dibungkus dengan plastik dan pelaku langsung melakukan pemukulan berkali-kali. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap polisi di rumahnya. Waktu kejadian, menurut keterangan dari saksi dan si pelaku juga dia sedang mabuk dan dia awalnya dia dari daerah Asem menuju ke rumah. Ini baru kali pertama atau? Menurut keterangan dari penjualnya baru pertama masuk ke, maksudnya meminta atau memalak dari penjual martabak tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di balik ruang tahanan Polsek Pamengpeuk dan terancam pasal penganiayaan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang terpidana kasus narkoba lapas kelas 1 Madiun melakukan pembajakan truk bermuatan cabai di Ngawi, Jawa Timur. Mereka melakukan operasinya dari dalam lapas secara online dengan menggunakan handphone yang diduga diselundupkan sejak lama. Satreskrim Polres Ngawi berhasil mendapatkan bukti rekaman video dari CCTV aktivitas pembajakan muatan 185 sak cabai tengah berlangsung di sebuah SPBU di Ngawi. Polres Ngawi mengungkap terbongkarnya pembajakan ini setelah pelapor AN warga Cirebon melaporkan cabai yang dibelinya dari Surabaya tidak kunjung sampai di tujuan. Setelah dilacak ternyata ratusan sak cabai itu berpindah alamat atas perintah salah satu pelaku yang mengaku pemilik cabai kepada sopir delivery. Kelima pelaku merupakan terpidana kasus narkoba lapas kelas 1 Madiun. Pelaku CAP, otak sindikat ini dengan menggunakan HP selundupan selama di dalam penjara, menyusup ke grup medsos info pengiriman barang untuk menyasar korban pembajakan. Kelima orang tersangka ini seluruhnya merupakan residivis kasus narkoba yang saat ini masih berstatus sebagai warga binaan di dalam lapas kelas 1 Madiun. 5 orang pelaku yang juga napi tersebut diduga memperoleh HP untuk melancarkan aksinya dari hasil selundupan napi sebelumnya. Petugas lapas mengakui kecolongan. Betul, kami kecolongan karena mungkin satu rekrut kami hanya 9 orang, sementara pimpinan yang ada 1.150 sekian. Kami juga punya semangat yang sama untuk terus meningkatkan pengawasan maupun pengamatan. Kini kelima napi tersebut diamankan dalam ruang isolasi maksimum security lapas untuk menjalani pemeriksaan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asmi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk terbakar di tengah ladang tebu di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kebakaran tersebut disebabkan sopir truk yang membuang puntung rokok di tumpukan daun tebu kering. Kobaran api dengan cepat membakar truk pengangkut tebu di tengah ladang di Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api yang semula membakar bagian belakang truk menjalar ke atas dan ke depan bagian mesin serta kabin truk. Sejumlah warga dan petani berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak berhasil karena angin berhembus kencang. Sementara meski sempat kesulitan akibat lokasi yang jauh dan sempitnya jalan, petugas damkar berhasil memadamkan kobaran api setelah setengah jam. Menurut warga, penyebab terbakarnya truk diduga akibat ulah supir yang membuang puntung rokok di tumpukan daun tebu kering. Akibat kebakaran ini seluruh bodi kendaraan hangus. Selain itu puluhan hektar lahan tebu juga ludes terbakar. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden unik terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat saat puluhan makam disegel pihak tertentu. Makam-makam tersebut ditempel segel lengkap dengan simbol dan juga tulisan dari Mahkamah Agung. Namun Pengadilan Negeri Indramayu membantah melakukan penyegelan dan juga menegaskan jika segel tersebut bukanlah berasal dari pihaknya. Beginilah kondisi makam di Blok Pecuk, Desa Panjenjangan, Kulon, Sindang, Kabupaten Indramayu yang ramai di laman media sosial. Dalam video tersebut terlihat puluhan makam warga disegel pada bagian nisannya. Bahkan sejumlah orang pun tampak terlibat ketegangan terkait pemasangan segel tersebut. Hingga Senin siang, stiker segel masih menempel di makam yang diduga berdiri di atas tanah sengketa tersebut. Dalam segelnya tertera jelas lambang dan tulisan Mahkamah Agung berikut Pengadilan Negeri Indramayu yang seharusnya ditulis Indramayu. Bahkan dalam segel yang terpasang di antara nisan tersebut lengkap dengan nomor perkaranya. Pihak Pengadilan Negeri Indramayu membantah melakukan penyegelan terhadap puluhan makam. Bahkan segel tersebut bukanlah produk dari Pengadilan Negeri Indramayu yang sejauh ini belum pernah menangani perkara sengketa tanah di lokasi tersebut. Indramayu bahwa itu tidak pernah dilakukan dan itu bukan merupakan produk dari Pengadilan Negeri. Bahwa itu adalah putusan pidana sebagaimana telah dijelaskan di dalam dan diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pelaksanaan putusan pidana itu dilakukan oleh kejaksaan. Dengan viralnya video makam di segel tersebut, pihak Pengadilan Negeri Indramayu akan melakukan pelaporan terkait pemalsuan segel tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan tenaga kesehatan menggeruduk kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi tersebut dipicu atas ketidakjelasan nasib 426 nakes honorer yang tidak terdaftar dalam data Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Seorang wanita honorer tenaga kesehatan ini berteriak histeris saat unjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Muna Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Para nakes menuntut kejelasan dan keadilan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Pasalnya nama 426 nakes hilang saat mendaftar calon P3K 2024 meskipun sebelumnya terdaftar dalam pendataan pra-finalisasi 2022. Menurut para nakes diduga ada oknum BKD yang sengaja tidak memasukkan nama mereka dalam daftar penerimaan calon P3K. Saya pikir ini pasti ada oknum-oknum karena kalau berbicara realnya Pak di lapangan, masa 1 tahun 2 tahun sudah ada nama, sedangkan yang sudah belasan tahun sampai 20 tahun itu tidak ada nama Pak. Sementara itu para nakes mengaku kecewa dengan pihak BKD lantaran tidak mau menemui para pengunjuk rasa untuk menjelaskan tuntutan mereka. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Adi Eba iNews melaporkan. Selamat pagi. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi calon menteri di kediamannya di Kertanegara. Sejumlah tokoh yang dipanggil diantaranya Sri Mulyani, Marwar Sirait hingga Erick Thohir. Hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh sebagai calon menteri untuk kabinetnya. Para tokoh ini dipanggil di kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan sore tadi. Sejumlah tokoh yang hadir yakni Saifullah Yusuf, Yusron Wahid, Yandri Susanto, Agus Harimurti Yudhoyono, Tito Karnavian, dan juga Bahlil Lahadalia dan Yusril Izzah Mahendra. Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader. Benar ATR BPN ya, harus menyatakan siap. Tokoh lain yang dipanggil ke Kertanegara yakni Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon, Marwar Sirait, Wihaji, Natalius Pigai. Ya tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Kebudayaan ya Bang ya. Jadi ya kita lihat nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh oleh Prabowo Subianto ini berlangsung hari ini dan besok. Sementara untuk finalisasi akan disampaikan selesai pertemuan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Partai Nasdem memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Dan meski demikian Hermawi Taslim menegaskan tetap mendukung pemerintahan. Kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan pemerintahan ini sukses. Tapi atas dasar pertimbangan banyak hal kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono mengunjungi anak almarhum Benyamin Sueb, Beni Pandawa, di Benz Radio Ciputat, Tangerang Selatan. Suswono mengatakan bahwa dirinya dan juga Ridwan Kamil akan melestarikan budaya Betawi dan juga menggagas festival kesenian setiap bulan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono prihatin melihat sanggar budaya Betawi sudah langka. Menurutnya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana kebudayaan. Pasangan Ridho ini berjanji akan memperkuat kembali kebudayaan Betawi melalui pendidikan. Sangat bagus ya, kalau ada yang melestarikan. Nah saya kira
inilah peninggalan almarhum Abai Benyamin ya, saya kira sudah cukup dikenal dengan keseniannya ya, dengan lagu-lagunya yang kocak ya. Dan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana Abiyoto menemui rekan sejawatnya dan para alumni SMP 60 Jakarta di kawasan Betojo, Jakarta Pusat. Dalam pertemuannya, Kun Wardana menyampaikan visi misi dan program unggulannya bersama Dharma Pongrikut. Ia kembali berjanji akan menyediakan internet gratis bagi warga untuk mensejahterakan warga dan mengurangi kesenjangan sosial. Saya juga sudah menyampaikan program unggulan kami ya mengenai internet gratis untuk para warga, di mana hal ini tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka, kesetaraan ya, mengurangi kesenjangan sosial dan lain-lain. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan audiensi dengan para pendeta gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS di Ampera Cilandak, Jakarta Selatan. Usai melakukan pertemuan tertutup selama hampir 1 jam, Pramono mengucapkan terima kasih telah didoakan. Pria asal Kediri itu pun kembali menegaskan jika nantinya terpilih sebagai gubernur Jakarta akan menjadi pemimpin bagi semua kelompok. Saya merasa sangat terhormat dan merasa sangat nyaman doa yang tadi disampaikan dan juga titipan untuk bisa menjadi pemimpin yang berlaku adil bagi semuanya. Karena bagi saya pribadi urusan intoleransi, urusan kesetaraan itu adalah hal yang saya junjung tinggi dari dulu. Makanya dalam Pilgub ini sekali lagi saya ingin menegaskan saya tidak mau bermain-main dengan politik agama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali belusukan dan juga menyapa warga di Penjaringan, Jakarta Utara. RK menyampaikan program unggulan pasangan Ridho, mulai dari sekolah gratis, dokter keliling, hingga juga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk setiap RW. Ridwan Kamil menyusuri gang-gang kecil di dalam perkampungan sambil menyapa dan membagikan topi kepada warga di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mensosialisasikan program Ridho jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta nanti. Di antaranya sekolah gratis, dokter keliling, hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Warga pun terlihat antusias dan berharap kepada Cagup nomor urut 1 ini untuk memperhatikan fasilitas rumah sakit di Penjaringan. Ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah, dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak mampu, kira-kira begitu ya. Terus ibunya menyampaikan ada lahan kosong di daerah Waduk Pluit yang nanti kita hitung, kita lihat, mudah-mudahan karena tugas pemimpin kan apa maunya warga ya kita wujudkan. Selain itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini juga menemui sejumlah petinggi Majelis Ulama Indonesia Jakarta di Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mendengarkan masukan dari MUI soal masalah umat. Alhamdulillah tadi beliau memberikan waktu yang sangat luas, hampir 2 jam. Kami bertemu, berbicara dari hati ke hati untuk kemaslahatan umat ke depan. Karena Majelis Ulama Indonesia itu bukan lembaga politik, tidak terkait dengan dukung-mendukung secara personal. Ridwan Kamil dan Suswono akan terus turun menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan solusi lewat program unggulan Ridho untuk kemajuan masyarakat Jakarta 5 tahun mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menghadiri Kompas 100 CEO Forum ke-15 tahun 2024 di Istana Garuda, kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ajang ini membahas terkait pencapaian masa transisi serta kebijakan menuju Indonesia Emas. Wamenparekraf sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo hadiri pembukaan Kompas 100 CEO Forum ke-15 bersama sejumlah pejabat tinggi negara serta CEO perusahaan nasional. Acara yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ini resmi dibuka Presiden Joko Widodo dan menjadi ruang dialog antar CEO, pemerintah, serta akademisi dalam membahas isu-isu terkini di antaranya masalah perekonomian.
Terdapat 4 pilar yang diusung dalam forum ini, yakni tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta pengembangan sumber daya manusia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi titik 0 km di distrik Sota Merauke, Papua Selatan. Kemenparekraf akan menjadikan lokasi tersebut sebagai salah satu destinasi wisata perbatasan di ujung timur Indonesia. Kedatangan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di distrik Sota, titik 0 km Merauke, Sabang, disambut hangat oleh pemerintah provinsi dan masyarakat setempat. Titik 0 km di ujung timur Indonesia ini memiliki segudang potensi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Ini sangat layak untuk dijadikan destinasi wisata, terutama berkaitan dengan sports tourism. Saya akan menggagas sebuah event nasional bersepeda dan berlari atau kita sebut dengan duathlon. Titik 0 km Sota berada di area pos lintas batas negara PLBN Sota Merauke yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Finance menyerahkan hadiah 1 unit sepeda motor kepada nasabah setianya yang beruntung di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat melalui program Gebyar Promo Loyalty Customer 2024. Hadiah ini merupakan apresiasi kepada nasabah yang telah mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Engkos Kosasih, warga Desa Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berbahagia setelah mendapat 1 unit sepeda motor dari PT MNC Finance. Hadiah ini diberikan kepada nasabah yang telah setia mempercayakan pembiayaan kepada PT MNC Finance. Program Gebyar Promo Loyalty Customer 2024 rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Semoga hadiah dari MNC Finance dapat menunjang usaha Bapak Engkos yang sudah mendapatkan reward gebyar promo dari MNC Finance 1 buah unit motor. Kemudahan proses pengajuan sampai pencairan serta dengan bunga yang ringan membuat Engkos tetap setia menjadi nasabah MNC Finance hingga 4 tahun terakhir. Saya dapat hadiah motor, saya senang banget. Dan semoga bisa bermanfaat. MNC prosesnya cepat, singkat. MNC banyak promo, banyak hadiahnya juga. Melalui program Gebyar Promo ini diharapkan hubungan antara MNC Finance dengan nasabahnya makin terasa dekat. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang menerjang puluhan tenda di UMKM di Klaten, Jawa Tengah. Selain itu, hujan angin juga merobohkan tiang listrik hingga mengakibatkan genteng rumah warga berhamburan. Hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda daerah Karanganom, Klaten, Jawa Tengah memporak-porandakan tenda UMKM para pedagang yang berjualan. Peristiwa ini berlangsung cepat sekitar 15 menit yang diawali angin kencang kemudian disusul hujan deras. Tidak hanya merobohkan lapak UMKM, tiang listrik juga nyaris tumbang akibat terkena atap seng yang terbawa angin. Selain itu, sejumlah rumah warga di 7 desa di Kecamatan Karanganom mulai banyak yang rusak akibat genting berhamburan dan tertimpa pohon tumbang. Saat ini petugas masih melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Sementara itu, pihak BPBD Klaten menghimbau agar masyarakat berhati-hati mengingat cuaca saat ini mudah berubah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.